Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mira semuanya, udah pada rindu ya dengan podcast Mira. Hari ini kita kembali lagi di ruang podcast Merah Putih bersama dengan para narasumber yang pastinya oke-oke semuanya. Nah, pada penasaran nggak hari ini kita bersama siapa? Hari ini kita bersama pengurus Kojira. Ya kan, pengurus Kojira yang pastinya akan memberikan inspirasi dan informasi untuk para sahabat Mira semuanya. Nah, hari ini kita kedatangan Bapak Rudi Julham. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk sahabat Mira semua se-Indonesia. Oke, boleh perkenalkan diri dulu nih Pak kepada para sahabat Mira. Iya, perkenalkan nama saya Rudi Julham Hasibuan. Saya adalah pertama sekali yang membentuk Kojira, Komando Ojol Indonesia Raya, dan kita berharap Kojira ini dapat bermanfaat karena khusus untuk para ojol se-Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi inspirasi juga di daerah-daerah dan provinsi lain se-Indonesia. Saat ini saya adalah Ketua Umum Kojira, Komando Ojol Indonesia Raya. Oke, mantap sekali. Next kita ada Bapak Jahril. Jahril. Oke, izin Bapak memperkenalkan diri sedikit untuk para sahabat Mira kita. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahril Tilombanua. Sebelum bergabung di Kojira, saya adalah Ketua Umum PEDOMS, Perhimpunan Driver Online Medan sekitarnya. Ketika bertemu dengan Kak Tanti, mengajak saya bergabung di Kojira ini. Dan saya bawalah semua rombongan saya yang di dalam aliansi itu masuk ke dalam Kojira ini. Oke, terima kasih Bapak. Nah, next juga ada satu sosok wanita yang sangat menginspirasi, khususnya di Kojira nih. Kedatangan Ibu Tanti. Izin Ibu boleh memperkenalkan diri kepada sahabat Mira kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Imelda Sari. Kebetulan saya pengurus salah satu dari Kojira. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Nah, ini udah lengkap nih ya para pengurusnya. Boleh kita kulik-kulik sedikit nih tentang Kojira. Izin boleh Bapak ya, izin Ibu. Sebenarnya Kojira ini apa sih Pak? Siapa saja yang ada di dalamnya? Iya, terima kasih. Yang pertama memang Kojira ini terlahir justru dari hiruk pikuk demokrasi, penyampaian demokrasi saat itu. Nah, kebetulan terjadi peristiwa yang kita sangat berempati, yaitu meninggalnya saudara kita Afan Kurniawan di Jakarta yang sempat terlindas itu. Kemudian kita sama-sama tahu terjadi demonstrasi, kalau bisa dikatakan ojol se-Indonesia. Nah, disitulah kemudian Partai Gerindra kita turut serta berempati, bukan hanya kata-kata, tapi kita langsung mengundang para ojol di Sumatera Utara. Kita langsung memberi perhatian, memberikan bantuan sembako saat itu lebih kurang 2.000-an. 2.000 paket sembako. 2.000-an paket sembako kita salurkan. Nah, di saat pembagian itulah saya melihat bahwa kita sebagai Partai Gerindra yang tentunya sesuai dengan program Astacitanya Bapak Presiden Prabowo, bahwa kita harus benar-benar bermanfaat pada masyarakat tentunya. Ojol sendiri juga adalah bagian daripada masyarakat Indonesia. Nah, di saat itu terbersit karena saat pembagian sepaket sembako, saya juga turut hadir, ikut hadir bergabung dengan para ojol. Disitulah kemudian saya memikirkan bagaimana supaya kehadiran Partai Gerindra ini kepada kaum ojol itu tidak hanya sebatas momen tersebut, bukan bukan hanya sebatas seperti meredam keadaan. Kita tidak ingin seperti itu. Justru saya berpikir bagaimana kita merangkul para ojol ini supaya menjadi bagian keluarga besar Partai Gerindra. Itulah yang tercetus pada saat itu bagi saya. Saya melihat ini harus menjadi keluarga besarnya Partai Gerindra. Dan memang di saat itu sempat juga kita berdiskusi di DPD.
ada isu bahwa ojol itu tidak boleh berpolitik. Ya, ada kendala-kendala diskusi internal waktu itu bagaimana apakah mau atau tidak di situ. Di situ kemudian saya melihat yang paling rajin mengumpulkan komunitas kebetulan adalah Saudari Tanti. Iya, iya. Nah, saya melihat wah ini sebenarnya yang benar-benar bisa mengumpulkan komunitas itu. Kemudian saya tarik Tanti setelah selesai pembagian paket dan saya tanya apakah bisa nggak niat baik saya itu untuk membuat sebuah wadah, Untuk sebuah wadah yang bagaimana supaya bisa merangkul. benar-benar. Nah, kemudian Saudari Tanti mengatakan waktu itu coba dibicarakan dengan karena di Medan saja atau di Sumatera Utara udah ratusan komunitas. Iya, udah banyak 200 lebih ada yang aliansi malah tadi salah satu Pak Jahril saat itu masih ketua PEDOMS. PEDOMS itu bukan komunitas tapi aliansi yang terdiri dari berbagai komunitas. benar. Nah, kemudian setelah mendapat jawaban bisa, setuju, saya lapor ke Bendahara DPD Gerindra Sumatera Utara dan alhamdulillah ide itu sangat didukung penuh oleh Bu Meriati Amelia Prasetyo. Nah, tentunya dari situlah kemudian kami membahas bahkan dari Bu Yin sendirilah yang mendesain rompi kebanggaan kita ini, rompi Kojira. Nah, disitulah kemudian kita bahas berdua, saya dengan Bu Yin, kita bahas namanya. Akhirnya terbentuklah nama Kojira, Komunitas Ojol Indonesia Raya. Oke, jadi begitu sedikit informasi dari Kojira, Komunitas Ojol Indonesia Raya. Untuk Pak Jahril nih, Bapak izin sebelum ada Kojira Pak, masalah apa sih yang paling sering dirasakan teman-teman ojol kita nih kalau di lapangan? Masalah ojol ini sebetulnya komplit sekali nih Kak. Komplit sekali. Terutama masalah di aplikatornya sendiri. Ya, karena kita ini sebetulnya kalau dibilang kita adalah mitra, itu kan bentuknya sejajar. Benar. Mereka punya aplikasi, kita punya sepeda motor atau mobil, kita punya handphone, kita modalnya paket, bensin dan lain sebagainya. Mereka hanya punya aplikasi. Ya, duduk sejajar secara mitra itu sebetulnya oke. Tapi dalam pelaksanaannya, dibilang kita karyawan, tidak. Dibilang juga mitra, tidak. Nah, jadi ada keinginan-keinginan macam mana supaya ojol ini ke depan bisa punya bermartabat lagi tuh. Nah, caranya macam mana? Selama ini udah berjilid-jilid sebetulnya. Sebelum Kojira ini ya. Oh, sebelum ada berjilid-jilid ya, itu demo. Tapi terbentur sampai di DPRD Kota Medan, DPRD Sumatera Utara, bahkan sudah dibunyikan sampai DPR RI, itu terbentur. Karena memang belum ada payung hukumnya, belum ada undang-undang yang menaungi ojol ini. Kita kasih contoh aja seperti buruh. Buruh demo, apa yang diinginkan mereka pasti bisa terjadi. Karena memang ada yang melindunginya. Benar. Ada regulasinya, ada undang-undangnya. Sedangkan ojol tidak. Ya, makanya kami mau bergabung dengan Kojira ini, terutama kami dari PEDOMS itu tadi. Kami punya keinginan macam mana supaya ojol ini ke depan lebih sejahtera. Amin. Yang berimbang, baik dari aplikator maupun kepada mitranya, kami sebagai ojol. Itulah kira-kira perjalanan sebelum masuk ke Kojira ini. Nanti ke depan mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa membantu untuk menyelesaikannya ya kan Pak. Dan itu termasuk visi besar Kojira nggak sih Pak? Ya tentu saja tujuan Kojira itu dibentuk benar-benar bukan hanya merangkul, tetapi juga wadah ini dibentuk sebagai mega aliansi karena kita sangat bersyukur di tahun lalu itu tepatnya di tanggal 15 Desember Kojira terbentuk dengan dukungan besar oleh 14
13 komunitas dan satu aliansi. Itu mereka menandatangani fakta integritas dan siap di bawah Kojira. Nah, Kojira ini sendiri adalah merupakan afiliasinya dari Gerindra. Jadi di bawah Partai Gerindra Kojira ini, sehingga setiap komunitas yang bergabung dengan Kojira itu wajib tunduk dan patuh pada dan setia pada Partai Gerindra. Nah, itulah sebabnya maka anggota Kojira juga merupakan anggota Gerindra. Nah, otomatis karena merupakan anggota Gerindra dan ada wadah resminya sebagai Kojira, tentu wadah ini saya sebagai ketua tentu akan juga berusaha dengan seluruh pengurus Kojira nantinya bagaimana memediasi pertama tentu masalah-masalah yang ada yang selama ini dihadapi oleh Bapak Ibu ojol yang menjadi mitra seharusnya, namun mungkin masih perlu pembahasan lebih lanjut. Nah, tentunya ini juga menjadi PR bagi kita Kojira supaya kesejahteraan itu bisa terwujud bagi semua ojol yang ada. Dan tentunya juga Kojira ini akan juga banyak program ke depannya. Bukan hanya pembagian sembako, kalau itu sudah berkali-kali, ratusan, ribuan bahkan sembako yang kita berikan, perhatian itu. Nah, kemudian kita nanti setelah selesai penyusunan struktur pengurus dan kita menjadi DPP Kojira, kita akan punya program-program kerja, visi dan misi nanti kita bahas, dan tentunya bisa juga menjadi ada koperasi Kojira, bisa membantu semuanya. Dan yang paling utama kita juga punya badan hukumnya nanti, kita akan punya khusus ketua bidang hukum dan HAM. Nah, ini juga nantilah yang akan membantu para ojol bila menghadapi masalah-masalah hukum. Oke, sebenarnya ini udah pertanyaannya ini bakalan yang tanyakan, visi, misi, dan program apa yang bakalan kita lakukan di Kojira. Dan sebenarnya apa sih Pak yang buat Kojira ini berbeda dari komunitas yang lain nih? Ya, tentu seperti yang saya jelaskan tadi, perbedaan yang paling mendasar adalah karena kita di bawah partai. Langsung di bawah partai, menjadi sayapnya dinaungi Gerindra. Nah, itulah sebabnya, dan saya sangat bersyukur kemudian setelah tanggal 15 Desember itu kita didukung dan terbentuk Kojira didukung 14 komunitas. Kemudian di tahun ini itu 2025 14 komunitas. Kemarin di Februari ya kalau nggak salah. Udah bertambah lagi ya Pak? Bertambah 16 jadi 3. Jadi sehari ini kita didukung oleh 30 komunitas dengan ribuan anggota. Oh, mantap. Sangat tepuk tangan dulu dong. Kita sangat apresiasi kepada seluruh komunitas yang ada di Kota Medan yang mendukung penuh Kojira ini. Dan bukan hanya itu, karena kita juga di zaman digital, setiap kita upload di medsos, saya sudah banyak menerima DM dari provinsi-provinsi lain yang ingin membentuk Kojira. Oh, jadi mereka mau membentuk Kojira di daerah mereka masing-masing. Di provinsi daerah masing-masing. Iya. Waduh. Kalau di Sumut DPP-nya ya. Nah, dan itu menjadi kebanggaan DPD Gerindra Sumatera Utara tentunya. Keren sih, ini bakalan jadi DPP Kojira. Iya, saya diskusi sama Bu Yin sebagai Ketua Dewan Pembina Kojira. Kita berharap Kojira ini dapat dilihat oleh DPP tentunya untuk menjadi sayap resmi. Karena kan kita paham seluruh Indonesia ini sangat banyak ya masyarakat ojol kan gitu. Nah, kita berharap DPP juga tentunya bisa melihat inspirasi ini, bahwa inilah sumbangsih DPD Gerindra Sumatera Utara, bahwa kita hadir di setiap sisi masyarakat, bukan hanya masyarakat umum, tetapi ada ojol yang juga merupakan bagian dari masyarakat kita. Benar sekali. Aduh, sangat konkret ini ya. Jadi Pak, kalau untuk Kojiranya ini, ada nggak sih kerjasama antara pemerintah atau pihak lain demi memperjuangkan aspirasi para ojol kita ini? Ya, ke depan tentu program itu yang pertama step by step kita selesaikan dulu struktur Kojira. Yang DPP kita selesaikan dulu, kemudian kita bentuk khusus di Sumatera Utara dulu. Ada beberapa komunitas di kabupaten kota yang juga sudah
bersedia seperti Medan, Deli Serdang, Binjai, kemudian ada Asahan, ada Batubara. Jadi ada beberapa. Jadi kita akan lengkapi struktur-struktur Kojira di Sumatera Utara pertama. Nah, tentunya kalau kita saya selalu memesankan kepada anggota dan pengurus, kalau Kojira ini besar, tentunya akan dilihat oleh pemerintah. Dan itu akan memudahkan kita untuk menyampaikan aspirasi. Iya. Berarti respon pemerintah khususnya daerah Sumatera Utara ini udah oke ya Pak untuk Kojira ya? Sangat oke. Kebetulan saat datangnya Bapak Prabowo kemarin, Kojira kita diterima juga. Berarti waktu momen yang Bapak Prabowo kemarin singgah ya sebelum Idul Fitri itu ya Pak ya? Iya, benar. Udah ketemu nih Pak sama Belum, tapi Seskap Teddy ya. Ya, sudah mengetahui kita udah Kojira. mengetahui, oh ini Kojira nih gitu ya. Udah mungkin mereka juga sudah mulai dengar Dan otomatis diketahui karena kita punya. Oh iya, ada lambangnya itu ya Pak ya. Oh mantap sekali. Sebentar lagi nih makin melejit lagi nih Pak. Dan juga menjadi perhatian oleh gubernur kita. Oke, benar-benar. Ini kita kayaknya bergeser ke Bu Tanti dulu sedikit nih ya. Sebagai driver ojol, seorang wanita. Nih kan. Pasti kan kita terkadang, aduh ibu-ibu ke ojol. Pasti ada bahasa seperti itu ya Bu ya. Pasti. Apa sih tantangan atau rintangan atau apapun keluh kesah yang ada di lapangan sebagai driver ojol wanita? Boleh sih Bu Tanti. Oke. Sebelumnya saya terima kasih sama Kak Ella ya. Iya. Kalau kami sih sebagai perempuan ya, selama ini kalau sebagai driver ojol itu satu, pelecehan seksual. Oh iya. Karena itu karena kita bonceng driver customer itu Iya, kan benar, yang benar, bukan benar. pasangan kita. Benar. Itu yang paling Sering ini terjadi ya, iya, Bu, sering ya? terjadi. Jadi gimana cara Ibu Tanti menyikapi apabila nih terjadi, Ibu kan bonceng di depan, terjadi tindakan yang tidak kita harapkan itu, bagaimana sih reaksi Ibu Tanti pada saat itu? Kalau ada customer seperti itu ya mohon maaf juga izin, mohon Bang kalau bisa turun aja. Jadi Ibu berhenti ya? Ya, saya turunkan penumpang tersebut karena kita nggak mau ada apa-apa di jalan kan gitu. benar. Ada salah satu teman kita driver cewek juga udah pernah terjadi kan. Iya. Tapi sebelumnya ada Kojira, ada pernah. Tapi itu tadi semenjak adanya Kojira kami sebagai perempuan ya, terutama ladies, sekarang udah diprioritaskan. Mau itu pelecehan seksual, customer yang bermasalah dengan kita itu pasti langsung ditanggapin. Wih, mantap. Berarti Kojira ini benar-benar tempat pulangnya para ojol ya, mengadu, keluh kesah dan minta perlindungan dalam bentuk apapun. Ya, mohon maaf juga kemarin itu ada salah satu driver cewek sepeda motornya ditarik sama matel, Oh iya. mata elang. Oke. Kan sekarang nih banyak nih driver-driver nih bingung nih kemana nih kita mau ngadu minta perlindungan hukum kan gitu. Semenjak adanya Kojira, alhamdulillah terbantu walaupun struktur kepengurusan belum keluar ya, tapi tetap struktur belum keluar aja Sudah jalan. Oke ya. Iya, sudah berjalan. ngerasain itu Sudah berjalan salah satu programnya. Saya langsung jumpa dengan ibu pembina kita, kebetulan beliau off-road membantu. Ya udah alhamdulillah. Pendamping dari lawyer Gerindra tetap dibantu. Makanya saya terima kasih dengan adanya Kojira, kami para driver ojol sangat diperhatikan, diprioritaskan. Itu yang paling utama. Tapi ingat juga untuk para driver ojol, kalau kita mau bergabung di Kojira, atribut ojol mohon dilepaskan. Oh, gitu supaya tidak melanggar kode etik. Oke. Tapi kan balance dengan apa yang kita terima Iya, ke depannya. itu saya Benar, selalu kan? ingatkan dan tekankan, jadi supaya jangan ada salah paham dengan aplikatornya juga. Mantap kali. Berarti salah satu betul-betul tempat menaungi ojol khususnya di Sumatera Utara ini udah sangat dirasakan Kojira ini ya Bu. Yeah. Khususnya perempuan lagi ya. Iya. Tapi ternyata kita nggak menyangka ya, ternyata di lapangan itu untuk driver wanita banyak ngerasain hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu ya Bu. Iya, banyak. Dan biasanya kalau untuk driver perempuan apa sampai malam-malam atau jam berapa sudah pada balik gitu Bu? Aduh, saya sebenarnya sedih juga. Ini kalau para driver ojol ini banyak yang single mom. Oh.
Bahkan yang udah Berjuang sendiri ya. Iya, udah berumur lagi. 65 tahun beliau masih bekerja di malam hari, ngalong kalau kita bilang. Tapi memang tidak ada batasan umur kalau di aplikasi atau peraturan dari ojolnya sendiri. Kalau untuk pendaftaran ada, Oke. tapi kan mereka sudah mendaftar sebelum dari umur yang udah ditetapkan dari aplikator kan gitu. Jadi bebas dong. Ini kan kita mitra, Benar, kapan aja kita bisa bekerja kan gitu. Tapi kasihan saya melihat single mom terpaksa dia karena untuk apa? Menghidupi anaknya, perekonomian keluarganya. Benar-benar. Itulah perjuangan seorang ibu Iya. tadi ya di luaran ya. Aduh, semakin menyentuh sebenarnya Kojira ini semakin bermanfaat untuk Ya, alhamdulillah. Iya, sedih saya. masyarakat banyak. Aduh, dari cerita kita ini saya yakin Kojira semakin melebar nih ya Pak ya. Iya, amin. Udah siap ya jadi DPP Sangat siap. Kojira Harus siap Indonesia. Iya. Harus siap kita. Harus siap ya Karena Kak, ya. untuk kesejahteraan semua, bukan untuk kita pribadi Iya. ya. Pribadi Enggak. kita kasih manfaat untuk Untuk orang semua. banyak. Benar sekali. Dan kita mau kasih pesan-pesannya untuk teman-teman ojol di Sumatera Utara yang mungkin belum bergabung dengan Kojira. Dari Bapak Rudi dulu nih. Ya, tentunya saya sangat berharap bahwa Kojira ini telah memberikan bukti lahir dengan memberi manfaat, hadir memberikan manfaat kepada ribuan ojol yang ada yang telah bergabung dan menandatangani fakta integritas. Jadi saya berharap ojol-ojol di sana yang punya komunitas, yang pribadi, mari bergabung dengan Kojira karena kita benar-benar ingin memberi manfaat yang berfaedah untuk kesejahteraan masyarakat ojol di Medan, Sumatera Utara, bahkan se-Indonesia kita harapkan. Dan kita tentunya apa yang telah terbentuk ini kami juga sangat berterima kasih kepada seluruh komunitas yang telah bergabung. Dan tentunya kita berharap yang telah bergabung ini juga menjadi corongnya Kojira untuk komunitas-komunitas yang lain, supaya semakin besar Kojira ini, semakin dilihat oleh pemerintah tentunya bahwa benar hadirnya Kojira di Sumatera Utara di bawah naungan DPD Gerindra Sumatera Utara ini memang benar memberi manfaat sehingga dilirik dan bisa menjadi sayap resmi Partai Gerindra ke depan. Mantap. Keren sekali. Untuk Bapak Zahri. Zahril, boleh pesan kepada teman-teman ojol yang masih belum bergabung Pak, boleh juga kita ajak bergabung untuk Kojira. Silakan Bapak. Kalau saya di Facebook, di media sosial itu udah saya ajak, dan banyak yang sudah mendm saya untuk bisa bergabung. Ya, karena kita terus memberi support kepada mereka bahwa bergabung di Kojira ini manfaatnya sangat besar. Nah, kita sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita oleh Bapak Presiden kita. Prabowo Subianto di asa citanya. Jadi inilah yang terus kita ajak kawan-kawan ini, bahwa di Kojira ini bukan sesuatu yang melanggar, tetapi sesuatu yang akan membuat driver itu, mitra itu menjadi sejahtera. Baik di dalam ekonominya nanti maupun di dalam pekerjaannya. Macam mana itu akan, kalau umpamanya ada kendala di dalam apakah itu dia merupakan dari aplikator atau dari masalah di lingkungan, ini bisa kita pecahkan bersama kalau kita berada di dalam Kojira. Inilah semacam apa namanya ini ya, pemasaran kita ke kawan-kawan yang belum. Karena ini nampaknya walaupun banyak komunitas-komunitas yang belum bergabung, tapi yang agak besar-besarnya udah banyak yang bergabung di Kojira ini. Kita harap terus berkembang. Ya, yang udah hampir saya bilang separuh hampir ya. Komunitas yang besar itu udah masuk di Kojira ini. Tinggal separuhnya lagi yang insya Allah akan ikut bergabung bersama kita. Oke, mantap sekali. Nah, giliran Ibu Tanti nih, pesan untuk teman-teman ojol yang belum bergabung Kojira. Kalau saya sih simple aja kan gitu kan. Untuk yang lain kalau mau bergabung silakan. Kita tidak ada membatasi. Silakan. Ayo, di sini programnya tuh benar-benar ya kita salah satu pemerintah
kita Gerindra kan gitu. Jadi banyak sudah bukti nyata yang udah dilakukan dari pihak Kojira terutama ya. Struktur kepengurusan aja belum dibentuk, sudah banyak bantuan sih yang dikasih ke kita gitu. Walaupun tidak nampak kan gitu. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan kita sebagai driver ojol ya, mudah-mudahan apa yang dibilang dari Kojira ataupun dari Gerindra semoga terrealisasi lah untuk kami kan gitu. Dirasakan langsung Iya. ya, Pak, ya. Oke, jadi untuk harapan ke Kojiranya nih Pak, sebagai ketua ya Pak ya, Iya. ketua Kojira, harapan untuk Kojira ke depannya. Sebelum harapan tentunya kami mengucapkan terima kasih khusus kepada Ketua Dewan Pembina kami, Ibu Meriawati Amelia Prasetyo, sebagai Ketua Dewan Pembina yang banyak memberi bantuan, masukan, sehingga Kojira itu bisa cepat berkembang seperti hari ini. Tentu tidak lupa juga kepada Ketua dan Sekretaris DPD Gerindra karena juga turut serta mensupport sehingga Kojira semakin besar lagi. Dan tentunya juga kita berharap semua, yang pertama adalah semua yang sudah bergabung itu harus semakin solid, harus semakin kompak supaya kita berdampak. Itu yang paling utama, bergerak berdampak dan akhirnya kita benar-benar dilihat oleh pemerintah, dilihat oleh masyarakat bahwa Kojira itu hadir memang memberi manfaat gitu. Nah, itulah yang terus saya himbau kepada seluruh seluruh pengurus, anggota, ketua-ketua komunitas. Nah, yang paling unik adalah Kojira itu tidak meleburkan komunitas menjadi hanya satu nama. Kita tetap mengapresiasi, menghargai nama-nama komunitas. Jadi komunitas itu bergabung dengan benderanya masing-masing. Jadi inilah membedakan Kojira. Kojira itu benar-benar menjadi mega aliansi yang saling menghargai, dan saya selalu berpesan semua harus positive thinking di setiap perbedaan supaya kita bisa semakin hari semakin kompak, semakin solid, dan tentunya akan semakin mempercepat besarnya Kojira di Indonesia. Itu yang saya harapkan. Keren sekali. Aduh, ini kalau kita terusin nggak siap-siap Kojira kita nih ya Iya. Pak ya. Ayo, benar. Kan udah bunyi HP Bapak, DM Pak, saya mau gabung Kojira gitu ya. Sangat senang hati menerimanya. Iya ya. Sangat senang Nanti hati. kita share Pak Instagram Kojira atau semua sosmed Kojira udah ada ya Pak? Iya. Sudah ready ya? Satu lagi kemarin kita ada mengadakan konvoy Kojira. Ada konvoy. Hari ini bukan hanya ada rompi, tapi juga ada helm Kojira. Iya, kita lihat itu helmnya cantik. Itu juga diskusi saya dengan Ketua Dewan Pembina dan beliau sangat support kita. Dan langsung selesai 100 helm kemarin kita konvoy, kita pakai Foredos dan keliling kota Medan di saat ramai. Wah, itu memang Keren sekali ya Pak ya. dilihat sangat ya. membanggakan dan kita terharu dengan seluruh yang ikut serta ya kita sadar bahwa mereka meluangkan waktu tanpa harus menarik kan. Itu kan Harusnya bentuk bisa nyari duit nih ya. seharusnya minta. Nah, di situ saya melihat bahwa kekompakan kita sudah terbentuk. Mereka rela. Hargaannya sudah Mereka rela tidak narik, tidak cari duit hanya untuk jalan-jalan membesarkan, membanggakan nama Kojira. mantap Itu luar biasa. sekali ya ampun. Nanti DM, jangan lupa DM Pak Rudi Iya, atau ke siap. sosmed Kojira untuk ikut bergabung bersama Kojira. Sebelum kita akhiri Pak, dari semua pembahasan kita, satu kata nih untuk Kojira dari Pak Rudi dulu. Satu kata aja. Yang paling menarik itu adalah salam Kojiranya. Apa itu Pak? Kojira, komando jiwa raga. Wis, komando jiwa raga. Tepuk tangan dong. Satu kata untuk Kojira dari Bapak Jahril. Kojira luar biasa. Luar biasa, keren. Udah disiapin belum? Oh, sudah. Udah ya. Satu kata untuk Kojira dari Ibu Tanti. nih. Pastinya Kojira is the best dong. Is the best. Pokoknya nggak usah ragu ikut Kojira. Iya. Ya Siap, kan? siap. Kamu apa-apa? Komando jiwa raga. Komando jiwa, Jiwa raga kita yang untuk luar Gerindra. biasa dan is the best. Iya. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu terima kasih banyak atas Terima kasih, waktunya, Ella. atas kesempatannya sudah mau menjadi narasumber kami. Karena para sahabat Mira ini
mungkin bertanya-tanya Kojira itu apa ya? Kojira itu apa ya? Banyak. Jadi hari ini kita kulik, mereka juga sudah mengerti dan kami tunggu bergabungnya ya Pak ya. Iya. Bener ya? Siap. Biar kita Ya, makin kita besar. terima dengan lapang dada. Oke sahabat Merah, sekian dari kami di podcast Merah Putih sore ini. Semoga sahabat Merah sehat-sehat selalu dan jangan lupa nonton podcast kita berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sahabat Merah. Dah.